Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang permasalahan, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan bagaimana cara kita menghadapinya. Supaya kita terbiasa dan terampil menghadapi persoalan yang ada dalam hidup kita. Anda dan saya tentu mempunyai persoalan. Itu jelas, setiap hari, setiap saat. Hidup sendiri sudah menghadapi banyak soal yang harus diselesaikan. Hanya memang ada persoalan yang mudah, ada persoalan yang sulit. Ada persoalan yang nampaknya bisa dipecahkan, ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Dan itu wajar menurut saya. Dan kuncinya terletak bagaimana kita mengetahui dan terampil dan mengerti duduk perkaranya dan bagaimana solusi yang harus diambil untuk mengatasi persoalan itu. Ada ungkapan, the lack of knowledge is the lack of power. Ada yang bagi seseorang persoalan itu begitu serius dan rumit, bagi orang lain tidak rumit sama sekali. Karena memang orang itu ahlinya. Baik dalam hal praktis, misalnya tentang mobil, tentang kendaraan, atau tentang rumah, bagi seseorang sulit sekali, bagi ahli membangun rumah begitu mudah, sangat sederhana. Sama halnya dengan kesehatan. Bagi seseorang itu sulit sekali, bagi seorang dokter mungkin sangat mudah, karena memang itu ahlinya. Dan itu berarti bahwa di setiap bidang ada ahlinya. Karena itu kalau kita mengalami kesulitan dalam bidang tertentu yang kita merasa tidak mampu, cobalah berpaling, meminta tolong kepada yang terampil dan ahli. Tentu menjadi lebih mudah. Tidak semua harus kita selesaikan sendiri. Dan itulah pentingnya bekerja sama, saling menolong, saling membantu. Tetapi juga ada persoalan yang memang jauh lebih besar, yang sulit dipecahkan oleh kita sesama manusia. Ada persoalan-persoalan yang mengatasi persoalan-persoalan yang biasa kita hadapi. Seperti persoalan tentang hidup kekal, seperti persoalan tentang pengampunan dosa, tentang apa yang terjadi dengan mereka yang sudah meninggal, dan sebagainya. Persoalan-persoalan itu hanya bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Karena itu kita perlu membiasakan diri menyelesaikan persoalan-persoalan bersama dengan Tuhan. Tidak langsung mulai dengan persoalan yang besar, termasuk juga persoalan-persoalan kecil yang biasa kita hadapi setiap hari. Selain meminta pertolongan kepada saudara-saudari kita yang ahli pada bidangnya, kita juga minta tolong Tuhan membuka jalan supaya persoalan yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan baik. Dan memang kita sendiri sebetulnya mempunyai kemampuan yang tanpa batas. Persoalannya adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita sedemikian rupa sehingga tidak terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang kita hadapi secara konkret. Ada dimensi yang jauh lebih luas yang belum kita olah di dalam diri kita. Nah, itu yang sebetulnya perlu diolah dan dilatih supaya kita menjadi semakin terampil. Semakin besar kemampuan kita, semakin kecil persoalan yang kita hadapi. Seperti anak kelas 6 SD yang begitu kesulitan menghadapi ujian anak kelas 6 SD, merasa kemudian begitu mudah menyelesaikannya ketika kemampuannya sudah setara dengan kemampuan para sarjana. Para sarjana menyelesaikan persoalan kelas 6 SD tentu lebih mudah daripada anak kelas 6 SD menyelesaikan persoalannya sendiri. Itu berarti dibutuhkan sebuah pengembangan diri yang terus-menerus.
Dan terutama yang perlu dikembangkan adalah kehidupan rohani. Karena kehidupan rohani itu yang tanpa batas. Bahkan menembus batas-batas kehidupan di dunia ini. Kehidupan yang melampaui kehidupan di dunia ini. Ketika kita hanya berkutat pada persoalan duniawi, maka kemudian kita mengalami banyak kesulitan yang tidak ada solusinya. Seperti Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kita memang berada di dunia ini, tetapi tidak berasal dari dunia ini. Dan kalau kita terus bisa mengembangkan diri, terutama di bidang spiritual dan rohani, maka kita tanpa batas. Dan jalannya untuk mengembangkan diri pada kemampuan yang tanpa batas adalah pada kemampuan mencintai. Kemampuan mencintai itu tidak ada batasnya. Kalau kita terus-menerus mencintai itu tidak ada batasnya. Kalau mencintai ada batasnya itu bukan cinta. Mencintai dalam batas waktu tertentu itu juga bukan cinta. Mencintai pada batas kemampuan tertentu itu juga bukan cinta. Mencintai itu tanpa batas. Maka latihan mengembangkan diri sampai pada kemampuan yang tanpa batas adalah lewat jalan mencintai. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, inilah perintahku, hendaklah kalian saling mencintai, seperti aku mencintai kamu. Itu menjadi perintah oleh Tuhan. Karena memang mencintai itu membuat kita berkembang tanpa batas apapun juga. Apalagi kalau bisa mencintai seperti Tuhan Yesus mencintai kita. Bahkan kematian tidak bisa mampu membatasi cintanya. Bahkan dia mengalahkan kematian karena mencintai. Dan itulah kemampuan kita yang bisa real, bisa kita kembangkan. Bisa menjadi kekuatan yang nyata dalam hidup kita. Juga kemampuan kita untuk mempercayai, itu juga tidak ada batasnya. Mengimani sesuatu, bahwa saya bisa. Mempercayai sesuatu, itu tanpa batas. Justru percaya itu menembus batas-batas. Ketika tidak ada bukti-bukti dan saya tidak menemukan konsekuensi logis menurut akal budi, saya bisa melampauinya dengan mengatakan saya tetap percaya. Persis itulah kekuatan yang tanpa batas. Juga harapan. Harapan itu tanpa batas. Meskipun nampaknya jalan buntu, saya tetap mempunyai pengharapan. Dan pengharapan itu tidak ada batasnya. Maka kita terus-menerus bisa mengembangkan diri kita. Dan kalau kemampuan kita terus berkembang, persoalan yang tadinya berat menjadi ringan. Tetapi kalau kita tidak berkembang dan hanya berkutat dalam persoalan konkret yang kita hadapi, kita muyak sendiri. Maka perlu mengembangkan kemampuan mencintai, mengembangkan kemampuan mempercayai, mengandalkan Tuhan, dan kemampuan untuk terus berharap. Bahwa kita mempunyai kemampuan tanpa batas itu. Apalagi kalau kita mampu berharap pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak ada batas kekuasaannya. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa itu sangat mencintai kita. Apalagi kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Bapa kita, yang sudah membuktikan cintanya yang tanpa batas itu. Terutama melalui Yesus, yang bahkan memberikan nyawanya. Kematian pun tidak membatasi dia dalam mencintai. Dan itulah bukti bahwa cinta Allah tanpa batas. Cinta itu sendiri tidak ada batasnya. Dan Anda dan saya mempunyai cinta itu. Cinta yang tanpa batas juga. Dan dengan mengembangkan cinta yang tanpa batas itu, akhirnya kita sendiri yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Maka ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang konkret di hadapan kita, marilah kita mengambil jarak, berefleksi, dan kemudian menyadari akan kemampuan tanpa batas yang kita punya. Lewat jalan mencintai, berpengharapan, dan percaya mengandalkan Tuhan. Niscaya tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi, karena kita sendiri tidak mempunyai batas-batas dalam menghadapi setiap persoalan. Tergantung apakah kita mau terbuka, atau hanya berhenti pada persoalan yang nyatanya kita hadapi di hadapan mata kita.
Kita sendiri terdiri dari tiga bagian, badan, jiwa, dan roh. Badan terbatas jelas, pikiran terbatas jelas, tapi roh tidak ada batasnya. Apalagi Roh Kudus sudah dikaruniakan ke dalam hati kita. Maka dengan mengandalkan kekuatan cinta Tuhan, berpengharapan pada kasih Allah, dan percaya akan cintanya, kita mempunyai kemampuan tanpa batas untuk terus mencintai dan mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Maka jangan menyerah, terus berpengharapan. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.